guys, perkenalkan nama saya Carolina Yunalapani. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya tentang public external atau public relation turut menentukan keberhasilan suatu kegiatan humas dalam sebuah lembaga atau khalayak. Jadi humas ini bertanggung jawab dalam membangun hubungan yang baik antara lembaga dengan publik eksternal seperti masyarakat umum, pemerintah, media massa atau stakeholder lainnya. Keberhasilan kegiatan humas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk dari persepsi dan respon dari publik terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh humas. Jadi khalayak ini biasa disebut sebagai dengan istilah sasaran, penerima, pembaca, pendengar, audiens, atau pemikiran. Jadi khalayak ini merupakan salah satu unsur dari proses komunikasi. Jadi khalayak ini bisa juga disebut sebagai dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses komunikasi. Nah, menurut komunikator, suatu proses komunikasi dikatakan berhasil apabila pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik atau dipahami dan direspon positif oleh khalayak sasaran. Seperti itu. Jadi contoh-contoh macam-macam khalayak ini seperti pemerintah, pelanggan, media massa, pengunjung acara, seperti itulah. Terima kasih. Jadi akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Dadah. A few moments later. Materi kedua yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seseorang yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya. Apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dan mempengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinannya. Kemudian ada kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah adalah kemampuan seseorang dalam mengarahkan aktivitas warga sekolah seperti guru, pegawai, staf tata usaha, dan lingkungan sekolah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan yang efektif. Yang pertama ada eksekutif. Gaya ini banyak memberikan perhatian pada tugas-tugas pekerjaan dan hubungan kerja. Yang kedua pencipta pengembangan atau developer. Gaya ini memberikan perhatian yang maksimum terhadap hubungan kerja dan perhatian yang minimum terhadap tugas-tugas pekerjaan. Yang ketiga otoratis yang baik. Gaya ini memberikan perhatian yang maksimum terhadap tugas dan perhatian yang minimum terhadap hubungan kerja. Yang keempat ada birokrat. Gaya ini memberikan perhatian yang minimum terhadap baik tugas maupun hubungan kerja. Sekarang kita masuk di gaya yang tidak efektif. Yang pertama ada pencinta kompromi atau compromiser. Gaya ini memberikan perhatian yang besar pada tugas dan hubungan kerja dalam suatu situasi yang menekankan pada kompromi. Yang kedua, misionaris. Gaya ini memberikan penekanan yang maksimum pada orang-orang dan hubungan kerja, tetapi memberikan perhatian yang minimum terhadap tugas dengan perilaku yang tidak sesuai. Yang ketiga ada autokrat. Gaya ini memberikan perhatian yang maksimum terhadap tugas dan minimum terhadap hubungan kerja dengan suatu perilaku yang tidak sesuai. Dan terakhir yaitu lari dari tugas atau deserter. Gaya ini sama sekali tidak memberikan perhatian baik pada tugas maupun hubungan kerja. Oke, materi selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen humas. Menurut Dedi Jumaluddin Malik berpendapat bahwa fungsi humas adalah membantu manajemen dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dan mengembangkan hubungan yang baik dengan berbagai macam publik.
Jadi dalam konsepnya, fungsi humas adalah yang pertama menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membina hubungan masyarakat yang harmonis antara organisasi publik intern dan publik ekstern. Yang ketiga, menciptakan kombinasi dua arah dengan penyebaran informasi dan organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi. Fungsi-fungsi manajemen humas sama seperti kegiatan manajemen pada umumnya. George R. Terry merumuskan fungsi-fungsi manajemen sebagai POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Pada dasarnya, perencanaan atau planning adalah menentukan kegiatan yang hendak dilakukan agar hasil yang dicapai sesuai dengan harapan. Perencanaan merupakan fungsi awal dari seluruh fungsi manajemen. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Organisasi atau pengorganisasian adalah keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas yang berdaya guna dan berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. C atau yang ketiga, pelaksanaan actuating. Actuating artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. D. Evaluasi atau evaluation. Evaluasi adalah tahap terakhir setelah tahap-tahap penelitian, perencanaan, dan pengingatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Evaluasi dalam lembaga pendidikan memiliki peran penting yang berkaitan dengan perkembangan, kemajuan, atau kemunduran suatu program.